Nah, kemudian kita mencari apakah kasus kita punya best case, average case, dan worst case. Ya. Jadi untuk input N tertentu, kita ingat bahwa N itu merupakan metrik untuk ukuran input ya. Untuk input N tertentu, misalnya 5. Apakah pohonnya, jumlah node-nya itu bisa berbeda? Nah, kalau untuk kasus ini, untuk N sama dengan 5, ya, berapapun nilai X-nya atau apapun skenario-nya, itu pohonnya, jumlah node-nya itu sama. Ya, sehingga tidak ada best case, average case, maupun worst case. Kalau misalnya kita menemukan algoritma yang bisa beda, nah, bisa beda-beda, misalnya untuk N sama dengan 10, kadang node-nya 10, kadang node-nya 15, kadang node-nya 20, maka kita harus melakukan analisa best case, average case, maupun worst case. Nah, kebetulan pada contoh kita, ya, untuk N tertentu, misalnya N-nya 5, maka node-nya juga 5. Bagaimanapun kasusnya. Jadi tidak perlu best case, worst case, dan average case. Kita masih ada dalam pembahasan mengenai step-step atau tahap-tahap untuk menganalisis algoritma rekursif ya. Nah, untuk memahami step-step analisis algoritma rekursif, Anda harus paham mengenai pohon rekursif ya. Nah, ini pohon rekursif. Di sini pohon rekursif itu terdiri atas node-node ya di sini. Jadi ini node, kemudian ini node, node, kemudian ini node ya. Yang harus kita pahami di sini ya, bahwa di satu waktu komputer itu hanya bisa mengeksekusi satu node ya. Jadi satu waktu komputer hanya bisa mengeksekusi satu node ya. Sehingga makin banyak node-nya, itu waktu yang diperlukan oleh komputer untuk mengeksekusi keseluruhan program itu makin banyak ya. Jadi misalnya ada pohon rekursi terdiri atas misalnya ada 100 node ya, maka dia butuh 100 satuan waktu ya, 100 T. Jadi T itu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mengeksekusi satu node. Kalau 1000, ada 1000 node, maka dia butuh memerlukan 1000 T. Itu prinsipnya ya. Jadi saya ulangi lagi, di satu waktu komputer hanya bisa mengeksekusi satu node, ya. Kemudian makin banyak node, waktu eksekusi makin lama. Nah, itu yang harus dipegang. Kemudian saya review dulu step-step untuk menganalisa algoritma rekursi ya. Yang pertama di sini tentukan metrik untuk ukuran input. Metrik input. Metrik untuk ukuran input ya. Jadi sesuatu pada input kalau dia membesar atau dia makin bertambah, maka node-nya makin banyak. Node-nya makin banyak atau pohonnya makin lebat. Di sini inputnya kalau kita pakai contoh algoritma pangkat itu adalah X dan N. Ya. Di sini X-nya 5, nah ini X ya. N-nya 4 contoh yang kita pakai. Ya. Nah, sekarang seandainya nilai X-nya saya ubah, misalnya X-nya saya naikkan 10. Ya, di sini X-nya menjadi 10. Jadi pangkat 10,4. Apakah dengan menaikkan nilai X akan menyebabkan node-nya bertambah? Nah, ternyata tidak ya. Kalau Anda paham cara membaca dan membuat pohon rekursi, menaikkan nilai X, ya, menambah nilai X, itu tidak menyebabkan jumlah node-nya bertambah. Ya. Jadi X itu tidak bisa digunakan sebagai metrik untuk ukuran input. Ya.
Kemudian tinggal satu inputnya di sini N. Ya. Kalau misalnya N kita naikkan, misalnya menjadi 5, apakah jumlah node-nya akan bertambah? Nah, ternyata kalau Anda misalnya paham membaca pohon dan membuat pohon rekursif ini, kalau N-nya 4, di sini kan node-nya ada 4. Ternyata kalau N-nya 5, maka node-nya juga ada 5. Kalau N-nya 10, node-nya ada 10. Jadi makin besar N, jumlah node pada pohon rekursif itu makin banyak. Ya. Sehingga kita menggunakan N ini sebagai metrik untuk ukuran input. Ya, jadi kalau kita menggunakan N sebagai metriknya ya. Metrik untuk input. Artinya apa di sini? Nanti kalau misalnya kita akan membuat persamaan yang menghitung berapa kali basic operation dieksekusi, itu bentuknya pasti pakai variabel N. Itu maknanya ya. Terus tahap kedua dari desain database ialah menentukan basic operation. Ya. Nah, ini berbeda dengan algoritma yang pakai iteratif atau pakai perulangan ya. Kalau algoritma iteratif atau non-rekursif, basic operation itu diambil dari bagian loop-nya atau bagian perulangannya, kita ambil loop yang paling dalam. Nah, kalau untuk algoritma rekursif ya, biasanya tidak ada perulangannya seperti ini. Ini contoh algoritma rekursif yang kita pakai, algoritma pangkat, nggak ada perulangannya di sini ya. Nah, apa yang akan kita gunakan sebagai basic operation? Ambil saja satu operasi yang ada di dalam algoritma rekursif ini. Misalnya, operasi yang ini yang saya tandai merah, nah, itu digunakan sebagai basic operation ya. Basic operation. Jadi if n sama dengan 1. Ya. Setiap kali algoritma pangkat dipanggil, ya, setiap kali algoritma pangkat dipanggil, maka basic operation-nya if n sama dengan 1 pasti dieksekusi 1 kali. Ya, jadi setiap kali algoritma ini dipanggil, basic operation-nya dieksekusi 1 kali. Ya. Kemudian tahap ketiga ialah kita memeriksa untuk n yang ukurannya sama, apakah node-nya jumlahnya bisa berbeda ya di sini. Nah, di sini untuk kasus kita algoritma pangkat, untuk n misalnya 4, maka node-nya 4. Tidak bisa 5 atau 3 nggak bisa ya. Untuk n 100, maka node-nya juga 100. Tidak mungkin 150, tidak mungkin 50 ya. Nah, karena untuk n yang sama, jumlah node-nya sama ya, tidak berubah-ubah, maka di sini kita tidak memerlukan analisa best case, worst case maupun average case ya. Hanya satu analisa saja. Tetapi kalau misalnya node-nya berubah-ubah, jadi misalnya untuk N10, ternyata node-nya bisa 4, bisa 10, bisa 20. Ya. Maka kita membutuhkan analisa best case, worst case, maupun average case. Ya. Namun pada kasus kita tidak diperlukan. Nah, kita akan masuk ke step keempat. Ya. Step keempat, kita mencari recurrent relation yang menunjukkan berapa kali basic operation dieksekusi. Di sini basic operation dieksekusi, ya, banyaknya basic operation dieksekusi itu sama dengan banyaknya node. Jadi satu node di sini ini kan mewakili satu kali pemanggilan algoritma pangkat. Nah, Anda ingat di bagian sebelumnya, setiap algoritma pangkat dieksekusi satu kali, maka basic operation akan dieksekusi satu kali juga. Ya. Jadi satu node ini mewakili eksekusi satu kali algoritma pangkat.
algoritma pangkat dieksekusi satu kali, maka basic operation dieksekusi satu kali juga. Ya, sehingga untuk mengetahui berapa kali basic operation dieksekusi, kita cukup menghitung jumlah node-nya. Jumlah node-nya ya di sini. Nah, ini penting. Sama dengan banyaknya basic operation dieksekusi. Ya. Oke. Coba kita hitung ya. Di sini yang menjadi ukuran input adalah N ya. Adalah N. Dan kebetulan nilai N sama dengan 4. Kita menghitung 5 pangkat 4. Misalnya Cn itu function yang menghitung basic operation dieksekusi untuk input ukuran N. Ya. Nah, sekarang berapakah nilai Cn? Nah, Cn, oke, kita hitung ya. Jadi sekali masuk itu satu kali. Jadi pertama kali masuk ke sini. Nah, sekali masuk di sini basic operation yaitu ini perintah if n sama dengan 1 dikerjakan satu kali. Ya. Kemudian apakah selesai di sana? Tidak. Tidak. Karena di dalam sini, di dalam yang ini ada pemanggilan lagi pangkat 5,3. Nah, ketika memanggil 5 pangkat 5,3 berapa kali basic operation dieksekusi? Kita nggak tahu ya, karena kan masih harus masuk ke dalam. Kita nggak tahu jumlah node-nya. Nah, ditulis saja. Untuk 5,3 basic operation dieksekusi berapa? 3 C, sebanyak C 3. Ya. Untuk kasus N sama dengan 4. Jadi misalnya kita menghitung 5 pangkat 4. Nah, kita memanggil ini ya, pangkat 5,4. C adalah berapa kali basic operation dieksekusi untuk N tertentu. Kita ingat bahwa metrik untuk ukuran input adalah N ya. Jadi variabelnya dalam bentuk N. Cn. Jadi kita tidak menggunakan 5 ya di sini. 4. Karena hanya tergantung pada angka 4 ini aja. Ya. Jadi C4 itu ya, saya ulangi lagi ya penjelasannya. Saya carikan analog yang lebih mudah. Jadi misalnya kita mau menghitung 5 pangkat 4 ini ya. Nah, kalau menghitung 5 pangkat 4 kita memanggil pangkat di sini ya. 5,4. Yang ingin kita ketahui adalah C4. Apa itu C4? C4 ialah berapakah basic operation atau jumlah node-nya untuk pohon ini ya. Berapakah jumlah node-nya untuk pohon ini? Atau berapa kalikah basic operation dieksekusi? Karena jumlah node itu sama dengan basic operation di sini. Untuk input ukuran 4 ya. Jadi untuk ukuran input tadi di step 1 kita sudah ini enggak kita pakai 4 saja. Karena banyaknya node cuma tergantung pada N-nya ya. Sehingga C4 adalah banyaknya node. Berapa banyaknya node kalau pangkatnya sama dengan 4. Ya. Nah, di sini ketika kita memanggil ini satu kali, maka pangkatnya ada satu, node-nya ada satu kan? Node-nya di sini ada satu. Jadi C4 di sini adalah 1. Tapi ingat, di dalam pangkat 5,4 itu ada pemanggilan lagi, yaitu pangkat 5,3. Ya. Pangkat 5,3, berapa kali jumlah basic operation dieksekusi untuk pemanggilan pangkat 5,3?
kita tidak tahu ya, soalnya itu kan masih ke dalam ada, ke dalam ada, ke dalam ada. Di sini cuman kita nyatakan jumlah basic operation atau banyaknya node untuk mengeksekusi pangkat 5,3 adalah C3. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita tuliskan secara umum ya, secara umum dalam rumus, yaitu Cn di sini sama dengan 1 plus Cn min 1. Ya. Jadi banyaknya pemanggilan basic operation atau banyaknya node untuk input yang ukurannya n sama dengan 1 plus Cn min 1. Ya. Berapakah banyaknya node untuk menghitung 5 pangkat 100? Nah, untuk menghitung 5 pangkat 100 adalah C100 ya. Untuk C100 berapa? 1. Karena memanggil pertama kali pasti dieksekusi yang bagian ini dieksekusi 1 kali. Plus ternyata di dalam ada pemanggilan lagi ya, yaitu pangkat 5,99. Berapa kalikah untuk 5 pangkat 5,99? Kita nggak tahu, kita tulis saja C99 seperti itu. Ya. Nah, itu cara mencari recurrent relation-nya ya. Kita sudah nemu satu faktor ya, yaitu recursion case. Ya, jadi Cn di sini sama dengan 1 plus Cn min 1. Terus kita cari initial condition atau base case-nya ya. Base case-nya. Base case-nya di sini, kapan terjadi base case? Itu kalau misalnya nilai n-nya sama dengan 1, ya kan? Kalau n-nya sama dengan 1, maka if n sama dengan 1, masuk ke if ya. Masuk ke if. Kalau n-nya sama dengan 1, kita masuk ke base case. Ya. Jadi, untuk n sama dengan 1, berapakah basic operation dieksekusi? Nah, di sini cukup 1 kali saja. Tidak perlu masuk ke dalam ya, sudah sampai di sini, karena sudah sampai di sini. Dia tidak memanggil lagi pangkat. Jadi tidak ada node-node lain di bawahnya. Jadi untuk C1, kasus untuk N sama dengan 1, ya, basic operation hanya dieksekusi 1 kali. Maka inilah bentuk recurrent relation-nya. Nah, saya harap Anda paham ya, karena memang ini memang agak sedikit sulit ya. Harus pelan-pelan belajarnya.